Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di waktu subuh ini kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan berzikir dan belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini termasuk bagian dari ar-ribat, menggabungkan antara satu amal saleh dengan amal saleh berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Apabila kamu sudah selesai beramal, fansab, maka tetap istiqomah dalam beramal. Sebab tidak ada ujung untuk beramal bagi seorang muslim kecuali apa jemaah? Kematian. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan al-yaqin dengan ijma' ahli tafsir maknanya adalah al-maut, kematian. Tafsir al-yaqin di tengah masyarakat muslim itu ada dua. Ada yang memaknai al-yaqin dengan arti ketika seorang hamba sudah mencapai derajat ma'rifat. Maka berarti perintah untuk beribadah kepada Allah puncaknya adalah ketika seseorang sudah mencapai derajat ma'rifat. Kalau sudah mencapai derajat ma'rifat, dia sudah boleh tidak beribadah. Dan ini pemahaman yang menyimpang yang dimiliki oleh orang-orang yang punya keyakinan tentang manunggaling kawulalan Gusti, bersatunya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan semacam ini tidak boleh ada di tengah masyarakat. Karena tidak mungkin yang namanya hamba jadi Tuhan. Tidak mungkin yang namanya hamba jadi Tuhan. Sehingga seorang hamba yang sejati adalah orang yang selalu menjadi hamba sampai mati. Yang namanya hamba selamanya akan jadi hamba. Abdun yakunu abdan hattal maut. Yang namanya hamba akan selalu menjadi hamba sampai mati. Maka tidak ada ceritanya hamba berubah jadi Tuhan. Karena itulah ilmu hakikat bagi seorang hamba adalah ketika dia mempelajari bagaimana menjadi hamba yang hakiki. Yang beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, ujungnya adalah kematian. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya, sampai kapan kita harus beramal dan kapan kita bisa beristirahat? Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, kita beristirahat, kita terus beramal dan nanti kita akan beristirahat. Idza wada'na rijlal yamin fil jannah. Ketika kita meletakkan kaki kanan kita berada di surga, barulah kita beristirahat. Tidak ada waktu bagi seorang hamba untuk beristirahat karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemput. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya, "Ayanamu iblis?" Apakah iblis itu tidur? Apakah iblis tidur? Apakah setan yang menjadi bala tentara iblis itu juga ikut tidur? Kemudian beliau mengatakan, "Lau nama lawajadna rahatan." Andaikan iblis itu tidur, maka kita bisa menjumpai kesempatan untuk beristirahat. Sebab dia selalu berjuang menggoda manusia setiap saat semampu yang dia lakukan agar bisa dijadikan teman ketika di neraka. Karena itulah jamaah, perjuangan kita adalah menjadi hamba Allah sampai apa? Sampai mati. Sehingga tafsir yang pertama yang disampaikan oleh orang-orang yang punya penyimpangan dalam masalah ini,
yaitu menjadi hamba Allah sampai dia berada di puncak ma'rifat. Ini adalah tafsir yang jelas tidak benar, dan yang lebih tepat yang dimaksud dengan al-maut dalam ayat yang tadi kita baca, dalam al-yakin dalam ayat yang tadi kita baca, maknanya adalah al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, maknanya adalah sampai datang kepadamu kematian. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya tentu menghendaki pada saat kita mengakhiri hidup ini, kita dalam kondisi yang terbaik. Pada saat kita mengakhiri hidup ini, kita dalam kondisi yang terbaik. Sebab penentu baik dan buruknya amal seorang hamba ketika di dunia itu berbeda dengan penentu baik dan buruknya amal hamba pada saat di akhirat. Penentu baik dan buruknya amal seorang hamba ketika di akhirat diletakkan di bagian awal. Sehingga siapa yang hisab pertamanya hasilnya baik, maka untuk selanjutnya dianggap baik. Sebaliknya, penentu baik dan buruknya amal seorang hamba ketika di dunia diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bagian akhir. Sehingga siapa yang amalnya baik di ujung hidupnya, maka seluruh amal sebelumnya dianggap baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang menyebutkan tentang bagaimana cara Allah menghisap amal hamba pada saat di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salah. Amal pertama yang akan dihisap oleh Allah dari hambanya kelak di hari kiamat adalah salatnya. Fa'in saluhat, kalau salatnya baik, saluha sairu amali, maka amal yang lain dianggap baik. Ibaratnya ketika kita sedang bertanding, lalu kemudian di menit pertama Anda mendapatkan gol. Biasanya gimana, Pak? Permulaan yang baik akan jadi motivasi untuk permainan berikutnya. Tapi di sini sudah tidak ada lagi permainan. Namun ketika seorang hamba mendapatkan penilaian yang baik dari amal salat yang dia kerjakan, maka amal yang lain dianggap baik. Dan sebagian ulama menjelaskan, orang yang memperbaiki salatnya ketika di dunia, Allah berikan taufik kepadanya untuk memperbaiki amal-amal yang lain. Sehingga umumnya orang kalau sholatnya bagus, maka puasanya juga bagus. Umumnya orang ketika sholatnya bagus, biasanya amal yang lain juga bagus. Kita bicara amal ya, kita bicara amal. Sehingga ketika sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya dia tunaikan dengan baik, kemudian pada saat dia melaksanakan haji dan umroh, dia tunaikan dengan sempurna. Karena pada saat orang itu memperbaiki salatnya, Allah berikan kepadanya taufik untuk bisa melakukan amal yang lain dengan cara yang terbaik. Meskipun belum tentu untuk bagian muamalahnya bagus. Karena muamalah ini berbeda dengan pembicaraan masalah amal. Para ulama menyebutkan, ada 3 hal pertama yang akan dihisab di yaumil akhir. Yang pertama, dalam masalah amal, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah salatnya. Ini bicara masalah amal. Dalam masalah muamalah, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Muamalah berarti interaksi antara hamba dengan hamba. Tafassahu fil majalis. Tolong silahkan merapat, Pak. Mohon merapat. Memberi kesempatan yang ada di luar biar bisa masuk. Di sebelah kanan mungkin bisa ditambahkan. Barakallahu fiik.
dalam masalah muamalah, interaksi antara hamba dengan hamba, pertama kali yang akan dihisap adalah urusan darah. Sehingga ketika ada seorang muslim atau manusia yang pernah menumpahkan darah orang lain, maka dia yang akan pertama kali dituntut di akhirat. Urusan pertama, ketegangan antara manusia dengan manusia yang lain disebabkan karena muamalah yang dia lakukan, pertama kali yang akan dihisap adalah urusan darah. Dalam masalah nikmat, pertama kali yang akan dihisap adalah air yang kita minum. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada para hambanya, dan pertama yang akan dihisap oleh Allah taala adalah air yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sang hamba dan dia meminumnya. Apalagi dengan kenikmatan yang lain yang secara nilai dan harga lebih mahal dibandingkan air. Baik. Makanya kalau misalnya ada sebuah kasus, Pak, ada orang yang sholatnya bagus, tapi muamalah dengan orang lain kok nggak bagus. Utang, suka nggak bayar, ketika ditagih, afwan akhi, lama-lama ganti nomor HP, didatangi pindah rumah. Kalau seperti itu bagaimana? Katanya kalau orang sholatnya bagus, biasanya amal yang lain jadi bagus. Kita bicara amal, bukan bicara muamalah. Kalau masalah muamalah, memang terkadang ada kondisi yang berbeda dengan amal seorang hamba. Makanya di zaman sahabat, pernah ada seorang wanita yang dilaporkan oleh tetangga-tetangganya. Ya Rasulullah, inna fulana kanat min ahli salah wa min ahli siyam, walakin tu'zi jaraha. Ya Rasulullah, saya punya tetangga, fulana. Dia itu Masya Allah rajin tahajud, rajin puasa, tapi mulutnya suka menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Dia di neraka. Kemudian ya Rasulullah, fulanah, tetangga saya yang lain, dia melaksanakan sholat yang wajib, tapi bukan termasuk wanita yang rajin sholat sunnah. Puasanya biasa saja. Walakin la tu'zi jaraha. Tapi dia tidak menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah. Wanita seperti ini di surga. Sehingga memang terkadang ada orang yang amalnya bagus, tapi mungkin ketika dia bermuamalah dengan orang lain, ada banyak masalah. Tapi ketika orang sholatnya bagus, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain dengan sempurna. Makanya saat hisab masalah amal, siapa yang sholatnya sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan amal yang lain dianggap bagus. Tayyib. Kemudian kita kembali kepada masalah bagaimana hisab ketika di dunia. Kalau tadi perhitungan di akhirat, penentunya di mana jemaah? Di bagian awal. Bagian awalnya bagus, maka yang lain dianggap bagus. Sementara ketika di dunia, penentunya ada di bagian akhir. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya penentu baik dan buruknya amal seorang hamba ketika di dunia adalah bil khawatim, apa yang berada di ujungnya. Ketika ujungnya bagus, maka seluruh perbuatan yang dia lakukan di masa silam akan dinilai baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taubatnya. Sehingga saat seorang hamba itu bertaubat dan dibuktikan dengan kebaikan di akhir hayatnya, maka seluruh amal sebelumnya dianggap baik, sementara amal buruknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab taubat itu salah satu di antara keistimewaannya apa? Taubat itu keistimewaannya apa, jemaah? Menghapuskan perbuatan dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Dan taubat itu bisa dilakukan dengan kalimat umum, bisa juga untuk dosa tertentu. Misalnya Anda bertobat dengan seluruh dosa. Ya Allah, ampunilah aku untuk seluruh dosaku, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang nampak maupun yang tersembunyi.
Kita bertaubat dengan kalimat umum. Dengan kalimat ini ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi Allah untuk mengampuni dosa sang hamba, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang dia tampakkan maupun yang dia lakukan diam-diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu." Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa, maka statusnya sebagaimana orang yang enggak punya dosa. Disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, di antara anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk bisa mendapatkan husnul khatimah, Allah berikan hidayah kepadanya di akhir hayatnya. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, ista'malahu, maka Allah akan mempekerjakannya. Ista'mala yasta'milu, artinya Allah akan berikan amalan untuknya. Allah akan mempekerjakannya. Dipekerjakan itu berarti dipilih untuk beramal. Karena seorang hamba ketika beramal, tidak mungkin mampu dia lakukan kecuali dengan apa? Pertolongan dari Allah. Makanya antara ibadah dengan isti'anah dalam Al-Fatihah digandengkan oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga ketika seorang hamba dipilih oleh Allah untuk beramal, berarti Allah berikan taufik kepadanya untuk beramal di akhir hayatnya. Karena itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud Allah mempekerjakan hamba ya Rasulullah? Apa yang dimaksud Allah mempekerjakan hamba? Jamaah yang dimuliakan Allah, di posisi tertentu, kadang orang itu butuh kesibukan agar dia bisa mendapatkan penghasilan. Makanya banyak orang yang nyari kerja biar dia bisa dapat penghasilan. Seorang hamba diberi pahala oleh Allah karena dia beramal. Sehingga pada saat kita itu beramal, sebenarnya siapa yang butuh? Allah butuh amal kita, ataukah kita yang butuh amal itu? Yang mana jamaah? Mungkin kalau dalam urusan dunia, orang bisa jadi bos. Saya nggak butuh kerja. Saya tidak perlu melamar karena dia bos. Tapi dalam urusan akhirat, bosnya siapa? As-Sayyid Wallah. As-Sayyid Wallah. Sang pemimpin yang memberikan pahala bagi hamba, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya butuh pahala dari Allah taala. Namun untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah, sang hamba harus beramal. Dan untuk bisa beramal, hamba butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita butuh taufik dari Allah untuk bisa beramal. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan, di antara tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan dia taufik untuk beramal. Allah berikan dia kesibukan untuk bekerja. Sehingga dia tidak dibuat nganggur. Dia tidak dibuat tenggelam dalam urusan dunia. Dia tidak dijadikan sebagai orang yang berpaling dari ketaatan. Tapi dia diberi kesibukan yang bisa menghasilkan pahala. Anda bisa bayangkan ketika ada orang yang dia dipensiunkan dini oleh perusahaan, tapi nggak dikasih pesangon. Berarti dirumahkan ya. Sudah, kamu keluar aja dari perusahaan ini. Dan nggak ada jaminan dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lain. Kira-kira sedih nggak Pak? Kalau dia bukan tipe pengusaha, mungkin dia akan sedih. Dan dalam urusan akhirat, sekali lagi, tidak ada yang bisa mendatangkan pahala kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang hamba butuh untuk beramal. Dan untuk bisa itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada hambanya. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana bentuk Allah mempekerjakan hamba itu ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda,
yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh sebelum kematiannya. Sehingga saat dia mati, menjalani pensiun ya, dia menerima balasan dari Allah karena dia di ujungnya diakhiri dengan ketaatan. Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh sebelum dia mati. Itulah bentuk sang hamba dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dipilih oleh Allah untuk beramal. Dipekerjakan tadi maknanya apa jemaah? Dipilih oleh Allah untuk beramal. Sehingga dia diberi taufik oleh Allah untuk beramal. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Inabah Al-Khawlani. Abu Inabah Al-Khawlani. Dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadisnya dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira, assalahu." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi sang hamba, assalahu, maka Allah akan berikan madu untuk sang hamba. Mau madu jamaah? Salah satu di antara tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan madu untuk sang hamba. Qila, kemudian sahabat bertanya, "Wa ma asaluhu ya Rasulullah?" Apa bentuk Allah memberikan madu kepada hambanya ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, "Yaftahu lahu amalan salih qabla mautihi fayuqabbiduhu alaih." Allah berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh sebelum kematiannya, lalu Allah wafatkan dia di atas amal saleh. Allah berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh, kemudian Allah wafatkan dia di atas amal saleh. Dan Syekh Albani rahimahullah berdasarkan hadis ini, beliau memiliki kebiasaan kalau mendoakan kebaikan untuk muridnya atau temannya atau siapapun yang beliau kenal, beliau selalu mengucapkan as-salakallah. As-salaka artinya apa tadi? Semoga Allah memberikan madu. As-salakallah, semoga Allah memberikan madu untuk Anda. Nanti bisa dicoba setelah sampai rumah ya. Sampaikan ke istrinya, as-salakillah. Semoga ibu dikasih madu oleh Allah Ta'ala. Gimana Pak? Beda urusan. Oh gitu. Kalau laki-laki kan tidak mungkin dimadu ya. Kalau perempuan diberi madu bisa nggak Pak? Hah? Kok ini jadi beda fokus nih. Tapi nanti tolong disyarah ya. Kalau Anda ngasih doa, as-salakillah. Doa apa itu Pak? Saya terjemahkan ya. Semoga Allah memberikan madu untukmu. Setelah diterjemahkan, kasih syarah ya Pak ya. Nanti biar nggak ribut di rumah. Semoga Allah memberikan madu kepada hamba. Maksudnya adalah Allah berikan taufik kepada sang hamba untuk apa? Melakukan amal saleh sebelum kematiannya. Fayuqbiduhu alaih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan sang hamba itu dalam posisi dia beramal saleh. Kebaikan yang diberikan oleh Allah sehingga untuk bisa melakukan ketaatan sampai akhir hayat murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, perjuangan setan menggoda kita untuk menjadi manusia yang menyimpang sampai pada titik terakhir saat nyawa lepas dari jasad. Sebagian diceritakan oleh para ulama yang disebabkan mereka itu digoda oleh setan pada saat menjelang kematiannya. Ada seorang ulama yang ini diceritakan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, pada waktu ditalqin, dia itu ngusir orang-orang yang mentalqin.
ilaika anni, ilaika anni. Pergi dari sini, pergi dari sini. Jangan mendekat. Padahal dia seorang ulama. Akhirnya selesai dia ngomong seperti itu, dia pingsan. Ditunggu atau dia tidur ya, ditunggu sampai dia sadar. Terus ditanya, kamu tadi ditalkin, kenapa malah diusir? Orang-orang yang nalkin suruh pergi. Kemudian beliau mengatakan, ada dua orang yang berubah wujud jadi bapak dan ibuku. Yang satu di sebelah kanan kepalaku, yang satu di sebelah kiri. Bapakku mengatakan, mut Yahudiyan fa innahu khairul adyan. Ayo kita jadi Yahudi. Karena Yahudi itu agama terbaik. Ibuku yang berada di sampingnya mengatakan, mut Nasraniyan fa innahu khairul adyan. Matilah kamu jadi Nasrani, karena itu sebaik-baik agama. Dan itu setan yang berubah wujud jadi bapak dan ibunya. Yang lain nggak melihat, orang ini melihat. Dalam situasi istighdhar, pada saat mendekati kematiannya, dia melihat ada setan yang berubah wujud jadi bapak ibunya, kemudian apa? Mengajak untuk mati Yahudi atau Nasrani. Sementara orang yang mentalkinnya diusir, maksud dia adalah mengusir dua makhluk ini, biar dia pergi. Akhirnya kemudian dia pingsan, dia tidur, nggak sadar, sampai ketika sadar dia baru cerita. Itu contoh terkadang sampai akhir, di detik-detik terakhir kehidupan seorang hamba, setan nggak bakalan menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia capek beramal jadi muslim ahlus sunnah selama usia yang Allah berikan kepadanya. Kemudian begitu di akhir, dia mati kafir. Masya Allah, anugerah kan? Bonus besar itu Pak. Yang dulu mungkin digoda, nggak mempan. Begitu di akhir, Allah nggak ngasih taufik kepada sang hamba, kepleset sedikit, jadi kafir. Waliyadzubillah. Disebabkan karena dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian yang sama juga pernah dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Pada waktu beliau sakit parah menjelang kematiannya, ditunggu oleh putranya Abdullah Saleh. Kemudian beliau mengatakan, futtani, futtani. Futtani, futtani. La bu'dun, la bu'dun. Imam Ahmad mengatakan, enggak, menjauh dari sini. Menjauh dari sini. Anaknya yang enggak melihat situasi, kaget. Bapak ditunggui saya, ditunggui kami. Saleh, anaknya Saleh dan Abdullah, dua-duanya ulama. Ada 3 orang yang terkenal di antara keluarga Imam Ahmad yang jadi ulama. Yang pertama Hanbal. Hanbal ini keponakan. Yang kedua Abdullah, meskipun ini bukan anak pertama. Yang ketiga Saleh. Dan yang paling terkenal Abdullah. Ada Masail Abdullah ya. Kumpulan tanya jawab Abdullah dengan bapaknya dan dijadikan sebagai buku. Judulnya Masail Abdullah. Ketika Abdullah dan Saleh ini nunggui bapaknya, beliau malah diusir. Kemudian seusai ketika Imam Ahmad tidur, kemudian beliau sadar, ditanya sama Abdullah, kenapa bapak tadi mengusir saya? La bu'dun, enggak, menjauh dari sini, menjauh dari sini. Kemudian Imam Ahmad bercerita, setan datang kepadaku dan dia mengatakan, ya Aba Abdillah, futtani, futtani. Wahai Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah. Kunyahnya siapa? Abu Abdillah adalah kunyah Imam Ahmad. Ya Aba Abdillah, saya tidak sanggup untuk menggodamu. Aku tidak sanggup menggodamu. Futtani, aku kehilangan kamu. Aku tidak sanggup menggodamu. Aku kalah dengan kamu. Maksud setan apa? Maksud setan apa di sini jemaah? Ya? Biar ujub. Biar beliau ujub. Sehingga dipuji Imam Ahmad di akhir hayatnya agar ujub. Nih lihat, setan aja ngaku kalah. Setan aja ngaku kalah di hadapan gue. Dia biar ujub. Namun Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat kepada beliau. Hidayah, taufik melekat pada diri beliau.
Sehingga dalam posisi semacam ini beliau sadar, ini adalah godaan agar orang itu jadi ujub. La bu'dun, enggak, menjauh dari sini. Menjauh dari sini. Ini kejadian-kejadian yang diceritakan oleh para ulama, meskipun kita tidak tahu untuk kejadian yang lain. Karena yang penting seperti ini yang diangkat dalam beberapa buku, dan apa yang kami bacakan ini disebutkan oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab beliau Al-Qiyamah As-Sughra. Dan salah satu di antara pembahasannya adalah masalah husnul khatimah dan su'ul khatimah. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, setan sekali lagi tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang terakhir yang akan dia gunakan untuk menyesatkan sang hamba di ujung usianya. Maka janganlah kita merasa aman dengan hal semacam ini. Sehingga jadilah hamba yang selalu iltija ilallah, punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersandar kepada Allah. Kalau bukan karena taufik dan hidayah kepada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sang hamba, tidak mungkin sang hamba bisa bertahan dalam kebaikan. Dan bagian dari usaha dalam rangka untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat adalah selalu berdoa kepada Allah agar amal kita dijadikan yang terbaik berada di mana? Di ujungnya. Karena doa itu perwujudan dari tawakal. Doa itu bagian dari perwujudan tawakal. Bukti tawakal seseorang adalah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ingatkan sebuah hadis. Hadis ini ada di Arba'in Nawawi. Barangkali sebagian jamaah sudah hafal ya. Berkaitan dengan apa jamaah? Takdir yang ditetapkan oleh Allah untuk sang hamba ketika berada di janin ibunya. Allah mengutus malaikat. Lalu malaikat itu diperintahkan wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Bitkat birizkihi wa ajalihi wa syaqiyyun am sa'id. Diperintahkan untuk menulis takdir ajalnya, rizkinya, dan apakah dia nanti jadi orang yang bahagia ataukah celaka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa innal abda la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Ada orang yang di permukaan, yang nampak di tengah manusia, yang di permukaan, dia melakukan amalan penduduk surga. Nampak di permukaan, dia melakukan amalan penduduk surga. Artinya masyarakat menilai orang ini orang baik, muslim, saleh, melaksanakan kewajiban dia sebagai muslim. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sampai jarak antara dia dengan surga berapa? 1 zira'. 1 zira' itu berapa, Pak? 1 hasta. Jarak antara ujung jari tengah sampai siku. Ini namanya apa? 1 zira'. Dan tafsir yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dia beramal hingga mendekati surga 1 zira', maknanya adalah mendekati kematiannya, tinggal 1 zira'. Fayasbiku alaihil kitab. Namun takdir mendahulinya. Faya'malu bi'ahmali ahlin nar fayadkhuluha. Kemudian dia melakukan amalan penduduk neraka, lalu dia masuk ke dalam neraka. Ujung hidupnya diakhiri dengan keburukan. Wa innal abda la ya'malu bi'amali ahlin nar. Sebaliknya ada orang yang kebiasaannya melakukan amal maksiat, amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta. Artinya dia mendekati kematian. Faya'malu bi'amali ahlil jannah. Fayasbiku alaihil kitab wa ya'malu bi'amali ahlil jannah. Namun takdir mendahuluinya. Kemudian dia melakukan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, lalu dia masuk surga. Sehingga orang yang kedua ini diberi taufik oleh Allah di ujung kematiannya, di ujung hayatnya, dia diberi taufik untuk melakukan amal saleh. Lalu dia masuk surga. Masya Allah. Baik,
yang celaka adalah orang yang pertama. Perjuangan dia melakukan amal kebaikan, ternyata ujungnya keburukan. Dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ini terjadi pada orang yang tidak berimbang antara lahir dan batin. Di permukaan dia menampakkan seperti itu, di balik itu ternyata kondisinya berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebatilannya di akhir hayatnya. Karena itu, ikhlas adalah perjuangan yang patut untuk kita lakukan setiap waktu. Sebab dengan ini kita berharap menyamakan lahir batin, itu bagian dari perjuangan untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Doa Abu Bakar As-Siddiq bisa kita tiru. Doa Abu Bakar As-Siddiq bisa kita tiru. Beliau mohon kepada Allah, Bapak, agar usia terbaiknya ditaruh di ujung hidupnya dan amal terbaiknya ditaruh di akhir hayatnya. Diriwayatkan oleh Muawiyah bin Qurrah. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Mau ditiru jemaah? Bisa dicatat atau dihafalin? Dihafalin aja ya. Insyaallah sekali dengar hafal. Allahumma, coba tirukan. Alhamdulillah, sekali dengar hafal. Allahumma doang. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Hafal ya? Ija'al itu artinya apa, Pak? Jadikanlah. Umurku. Khaira umri, sebaik-baik umurku. Akhirahu, di bagian akhir. Kalau paham terjemahannya, insya Allah lebih gampang menghafal ya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah umur terbaikku ada di akhirnya. Hafal insya Allah? Potongan yang kedua. Ini baru penggalan yang pertama. Wa khaira amali khatimahu. Wa khaira amali khatimahu. Dan amal terbaikku ada di khatimah. Khatimah artinya apa? Penghujung. Dan jadikanlah amal terbaikku ada di penghujungnya. Wa khaira ayyami yauma alqaka. Wa khaira ayyami yauma alqaka. Dan jadikanlah hari terbaikku adalah hari ketika aku bertemu denganmu. Jadikanlah hari terbaikku adalah hari ketika aku bertemu denganmu. Bertemu dengan Allah itu ketika kapan? Ketika kapan? Di yaumil akhir. Pada saat sang hamba dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di doa ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memohon kepada Allah 3 hal. Di bagian kanan masih ada yang kosong, Pak. Fadhal. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikan umur terbaikku ada di akhirnya, amal terbaikku ada di penghujungnya, dan hari terbaikku pada saat aku bertemu denganmu. Sehingga dalam hadis, dalam doa ini,
Abu Bakar As-Siddiq memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik di akhir hayatnya. Dan itu bagian dari bukti apa? Tawakal seorang hamba kepada Allah karena dia mengakui tidak ada yang bisa memberikan taufik untuk melakukan amal saleh kecuali Allah. Baik. Selanjutnya, prinsip kedua selain doa, perjuangan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan husnul khatimah? Yang kedua adalah berusahalah untuk menyamakan antara lahir dengan batin. Kesamaan lahir dan batin itu bagian dari ciri ahlu sunnah. Karena itulah mereka mengatakan, barang siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki lahiriahnya. Sehingga perjuangan memperbaiki batin ini penting. Artinya begini, kalau Anda menampakkan status Anda sebagai orang saleh di permukaan, maka berusahalah untuk menjadi orang saleh ketika kita sendirian. Jadi orang saleh saat kita berada di rumah. Jadi orang saleh hati kita, sehingga jangan sampai ketika kita jadi orang saleh di permukaan, batinnya penuh dengan kepentingan. Ada sebagian orang yang kadang mepet dengan ustadz, tapi punya kepentingan. Ada yang mepet dengan dai tertentu, tapi punya kepentingan. Sehingga permukaannya menampakkan tobat, tapi ternyata nyari utang. Pernah ketemu, Pak? Saya pernah ketemu orang kayak gitu. Kok rajin banget dia ngaji. Terus setelah sekian lama, baru dia mengutarakan maksudnya, ada nggak duit sekian? Ngutang dia ya. Begitu nggak dikasih, ngilang. Oh berarti kemarin maksudnya mepet-mepet seperti ini, mau nyari utangan. Tayyib. Ya kita tidak tahu kondisi masing-masing muslim. Tapi terkadang bagian batin dinampakkan oleh Allah dengan salah satu ciri yang ada yang dia lakukan. Dan kita memohon kepada Allah jangan sampai itu terjadi. Sinkronkan antara lahiriah dengan batin. Yang ketiga, selalu iringi setiap perbuatan maksiat dengan segera bertaubat. Iringi perbuatan maksiat dengan amal saleh. Sebagaimana pesan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah haitsuma kunta. Dalam hadis yang sangat terkenal ya. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i as-sayyi'atal hasan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Ini menjaga adab antara kita dengan Allah. Lahir batin dibuat sama. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maksudnya, selesai orang berbuat maksiat. Sampai kapan kita bermaksiat, Pak? Sampai kapan kita bermaksiat? Wallahu a'lam. Apalagi yang namanya maksiat tercecer di mana-mana, aurat tercecer di mana-mana. Keluar sebentar dari rumah, sudah ketemu aurat. Mungkin kita bermaksiat sampai akhir hayat. Tapi iringi setiap perbuatan maksiat yang kita lakukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan ini akan menghapus amal maksiat yang kita kerjakan. Karena itulah para ulama mengatakan, yang dimaksud mengiringi perbuatan maksiat dengan kebaikan, maksudnya adalah selesai maksiat segera tobat. Maka tobat itu akan menghapus perbuatan maksiat yang kita lakukan. Dan kita terus seperti itu, maksiat itu berulang. Karena baik godaan internal maupun eksternal yang dialami oleh seorang hamba, itu terus terjadi. Maka iringi setiap perbuatan maksiat
dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga atau berikut yang ketiga wa ahsin, kemudian yang ketiga gimana kalimatnya? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang terpuji. Sehingga dalam satu hadis ini Nabi SAW mengajarkan 3 akhlak yang mulia. Akhlak kepada Allah adalah dengan bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Akhlak kepada diri sendiri, selesai maksiat, segera taubat. Karena maksiat itu jadi beban bagi hati. Noda-noda dan kotoran bagi hati. Selesai maksiat, segera taubat. Dan akhlak kepada orang lain adalah berusaha untuk menjaga sikap baik terhadap sesama. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami berikan kesempatan bagi jamaah jika ada yang mau menyampaikan sesuatu. Ada mikrofon Ustaz? Tadi mikrofon. Ini panjang sekali ya. Nah, betul. Cari yang pendek-pendek dulu. Syuruk jam berapa Pak? Sholat syuruk, barangkali ada yang mau sholat syuruk jam berapa? Jam 6? 15? 64, 64 di garis terbit ya. Berarti 10 menit setelah itu. Atau 15 menit setelah itu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari akhwat, Ustaz. Bismillah, Ustaz, bagaimana dengan akhwat yang mainnya berkelompok, hanya mau memberi salam kepada temannya yang dikenal saja di majelis ilmu atau di sekolah saat mengantarkan anak? Mainnya hanya dengan kelompoknya, dengan kenalannya. Mau memberi salam hanya dengan yang dia kenal. Tayyib. Memang ini termasuk salah satu di antara kasus yang banyak dialami oleh teman-teman yang punya semangat untuk belajar agama. Akhirnya kadang sampai memicu munculnya kecurigaan kepada orang lain yang tidak berdasar. Karena itu Nabi SAW mengajarkan agar kita memberikan salam kepada siapa Pak? Ala man arrafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Bahkan beliau menyebutkan bagian dari tanda hari kiamat adalah ketika orang itu hanya mau memberi salam kepada orang yang dia kenal. Dan secara umum disebut tanda hari kiamat berarti itu konotasinya negatif. Semua yang disebut sebagai tanda hari kiamat konotasinya negatif. Selain turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Imam Mahdi, di baiatnya Imam Mahdi, dan menangnya kaum muslimin melawan Yahudi. Selain itu, konotasinya negatif. Maka memberi salam hanya kepada orang yang dikenal saja, itu salah satu di antara bentuk sifat yang tidak baik.
Karena Nabi SAW perintahkan agar salam itu diberikan kepada ala man arrafta wa man lam ta'rif. Orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Kemudian bagaimana acuannya orang yang tidak kita kenal? Kan kita tidak tahu agamanya. Kalau jilbaban, insya Allah, mungkin nggak jilbaban Yahudi? Pasti dia Muslim. Sehingga untuk laki-laki, untuk perempuan, cirinya sangat gampang. Jilbaban pasti Muslim. Kalau yang laki-laki, nah itu barangkali kadang kita masih maju mundur. Ini Muslim nggak ya? Dan salah satu di antara makna kenapa bagian dari tanda hari kiamat, orang itu jadi memberi salam hanya kepada yang dia kenal. Karena semakin jauh dari zaman nubuwah, antara ciri Muslim dengan non-Muslim itu sama. Makanya kenapa ada larangan untuk tasyabbuh? Kenapa ada larangan untuk meniru selain Muslim? Karena ketika seperti ini terjadi, tidak ada ciri khas yang menunjukkan penampilan seorang Muslim. Efek sampingnya tadi, Pak. Pada saat ketemu, orang curiga. Orang curiga. Terkadang kan ada sebagian orang menampakkan identitas agama itu malu ya. Malu, Pak ya. Bahwa mushaf itu malu. Bahwa mushaf, baca Quran, di kereta, atau di mana, atau di kantor. Malu dia. Orang ketika nunggu di bandara, nunggu di stasiun, lama. Tapi dia cuman diam saja atau buka WA. Jarang kita jumpai terus dia membaca Al-Quran. Ataupun membaca Quran yang ada di HP-nya. Jarang. Karena sebagian orang malu menampakkan identitas Islamnya. Makanya semakin jauh dari zaman nubuwah, ketika percampuran itu terjadi, orang jadi saling curiga. Ini Muslim atau tidak? Kemudian bagi kita secara hukum acuannya gimana? Lihat mayoritasnya. Jika mayoritas orang yang tinggal di negara itu Muslim, maka hukum asal setiap orang yang kita jumpai Muslim. Dan sebaliknya. Gitu Pak ya? Dan sebaliknya. Nah sementara untuk ibu-ibu, kalau Anda melihat ini jilbaban, kasih salam. Gak mungkin kan kalau pakai jilbab non-Muslim, Anda kasih salam. Dan salah satu di antara pengaruh baiknya adalah semoga ini bisa menjadi wasilah bagi tersebarnya dakwah. Karena kalau terlalu eksklusif, akhirnya sampai orang lain itu menilai barangkali kita adalah kelompok yang menyimpang dan seterusnya. Waliyadzubillah. Padahal Islam tidak mengajarkan demikian. Maka terkadang ada sebuah ajaran yang indah, tertutupi dengan sikap kaum muslimin yang enggak benar. Syekh Muhammad Abduh, rahimahullah, yang terkenal dengan ulama mujaddid, beliau mengatakan, Al-Islamu yahjubu bil muslimin. Islam itu tertutupi keindahannya dengan sikap yang dilakukan oleh orang Muslim. Maka Islam agama yang demikian rahmat terkadang tidak nampak disebabkan karena sikap orang yang melaksanakan Islam ini yang kurang bertanggung jawab atau tidak didasari dengan ilmu. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ketika kita sholat tidak khusyuk, caranya bagaimana agar khusyuk ketika sholat, Ustaz? Sholat tidak khusyuk ada dua faktor. Yang pertama, karena mikir sesuatu di luar sholat. Sehingga saat kita sholat, tiba-tiba muncul bayangan apa gitu ya. Mikir, tadi ada makanan enggak di dapur ya. Mikir, setelah ini ngapain saja. Mikir. Bahkan kadang muncul pikiran-pikiran kotor di tengah orang itu sedang sholat. Kalau menjumpai semacam ini, ada setan namanya khinzib yang secara khusus ganggu orang yang salat. Kalau menjumpai semacam ini, Nabi SAW perintahkan apa? Meludah ke arah kiri. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu meludah ke arah kiri. Gimana meludah ke arah kiri? Mau dipraktekkan? Siap-siap ya Ustaz? Maksudnya meludah tidak sampai keluar liur, tapi hanya sebatas titik-titik
titik-titik air ya, yang keluar bersama udara. Kalau dipraktekkan kan nggak pantas, Pak ya. Dan beberapa kali saya kadang mengalami seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian saya meludah ke kiri, jangan nolehnya jangan terlalu jauh, Pak ya. Serong aja dikit ya. Alhamdulillah hilang. Meskipun nanti kadang muncul lagi dalam satu sholat yang sama. Ya. Ini faktor pertama ketika orang jadi tidak khusyuk, dibisiki oleh setan. Karena setan ini datang ke masjid lalu goda masing-masing hamba. Uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada, lilladzi lam yadhkur qabla. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Untuk situasi yang sama sekali belum pernah dia ingat sebelumnya. Saya kok nggak kepikiran kalau saya tuh nyimpen paspor di sini misalnya. Tiba-tiba keingat aja waktu salah. Itu karena jasa setan. Gimana? Atau gimana? Nyebutnya apa? Pengaruh setan ya. Karena pengaruh setan. Dan sering kadang orang tiba-tiba, wah, saya teringat punya benda ini tersimpan di sini. Kapan Pak teringat? Waktu sholat. Masya Allah. Itu karena pengaruh godaan setan. Yang nggak kepikiran kadang muncul. Sampai kadang ketika kita sholat, kita itu seperti menyusun agenda pasca sholat. Setelah ini saya ngapain ya? Setelah ini saya ini. Gitu Pak ya? Kok jadi orang yang sibuk banget Thomas? Kayak orang sibuk aja. Padahal begitu selesai sholat, ngobrol sama temannya. Terbukti dia nganggur sebenarnya. Cuman ketika sholat, dia itu sampai menyusun agenda. Setelah ini mau ngapain aja? Ini bukan cerita pengalaman pribadi Pak ya. Ini pengalaman kita bersama ya. Kemudian yang kedua, sebab orang tidak khusyuk dalam sholat adalah karena dia tidak tahu maknanya. Sehingga dibaca hanya sebatas mengalir saja sesuai hafalan yang dia punya, tapi tidak ada perenungan terhadap apa yang dia baca. Masalahnya karena dia nggak paham dengan apa yang dia baca. Nah, untuk seperti ini solusinya panjang, yaitu butuh belajar. Belajar apa, Pak? Ya, belajar memahami doa-doa yang kita baca ketika sholat. Pada waktu saya mengisi kajian tentang khusyuk dalam sholat, nah dari situ saya kepikiran, belum ada satu buku khusus yang bahas tentang itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk menulis sebuah buku dengan judul Tafsir Sholat. Itu latar belakangnya tadi. Kalau orang baca Allahu Akbar, dia disuruh belajar bahasa Arab dulu untuk bisa paham Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Belum lagi doa iftitah yang panjang. Belum lagi doa-doa yang lain, iktidal, Rabbana walakal hamdu. Untuk bisa paham ini harus belajar bahasa Arab dulu. Kayaknya usianya nggak kekejar itu. Karena biasanya teman-teman kalau belajar bahasa Arab, Masya Allah, begitu pembukaan pertama, rame. Gitu Pak ya. Kemudian setelah lanjut, satu demi satu bolos gitu kan. Sepi. Terus nanti ada pembukaan lagi, rame lagi. Loh kamu kemarin udah ikut, kok ikut lagi? Kemarin nggak sempat menyelesaikan, sekarang ikut lagi. Bolak-balik seperti itu Pak. Dia belajar bahasa Arab itu pokoknya pembukaan pertama datang, setelah itu ngilang. Nanti ada pembukaan lagi, datang lagi, ngilang lagi. Sampai kapan Pak lulus kayak gini caranya? Nah kalau harus menunggu seperti itu, kita melihat suasana kaum muslimin kayaknya tidak mungkin. Maka saya berkeinginan kumpulkan semua doa-doa yang dibaca dan dianjurkan untuk yang ada dalilnya untuk dibaca ketika salat, lalu dikasih penjelasan. Semoga memudahkan bagi kaum muslimin untuk bisa mempelajari dan merenungkan setiap bacaan dalam sholatnya. Jadilah buku tafsir. Ada yang punya Pak? Ada yang punya ya buku tafsir sholat. Nah, nanti Anda bisa belajar itu dari doa-doa yang diucapkan dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini kembali ke takmir. Boleh langsung? Untuk pertanyaan, Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, koma.
Koma. Berarti nggak bisa diajak komunikasi. Tersengal-sengal. Baik. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Para ulama mengatakan ketika menjelaskan hadis Nabi SAW, Laqinu mautakum, la ilaha illallah. Talqin orang yang mau mati di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mentalkin itu tidak diajak dialog. Sehingga ada orang yang sudah mendekati kematian, terus didatangi. Piye kabari? Pak, kelamaan Pak, jangan diajak dialog Pak. Gimana kabarnya? Sudah enakan belum? Mau mati kok ditanya enakan. Sehingga jangan diajak dialog. Tapi talqin itu seperti didoktrin. Talqin itu seperti didoktrin. Nah, orang yang ditalqin itu ada dua keadaan. Pertama, dia masih bisa merespon dengan lidahnya, bisa merespon dengan ucapan. Sehingga saat diajak mengucapkan la ilaha illallah, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, yang sudah nggak bisa respon. Yang ini disebut oleh Ibnu Qayyim dengan halul mu'ayyanah. Halul mu'ayyanah. Halul mu'ayyanah atau keadaan ketika dia melihat kejadian-kejadian aneh. Malaikat turun. Atau melihat malakul maut. Melihat banyak malaikat yang membawa kain kafan. Orang baik dari surga, orang jahat dari kain kafan dari masuh, kain yang jelek. Terkadang bisa jadi dia melihat. Itu yang disebut dengan halul mu'ayyanah. Pada saat seperti itu, mungkin dia sudah nggak bisa merespon kanan kirinya. Tapi tetap kita berikan doktrin. La ilaha illallah. La ilallah. Barangkali dia ketika masih mendengar, itu diucapkan meskipun di batin. Dan kita tidak tahu. Sehingga saat itu diucapkan, semoga itu menjadi ciri husnul khatimah. Meskipun kita tidak tahu, karena dia tidak mengucapkannya di lidahnya. Sehingga dia tersengal-sengal nafasnya. Atau cuman bisa bengong, ya, diam aja bengong. Matanya, pandangan matanya sudah nggak bisa, sudah nanar ya, pandangan cuman ke satu titik. Tapi jantungnya masih berdetak. Nafasnya masih ada, orangnya masih hidup. Dan saya menjumpai orang seperti itu. Kita talqin la ilaha illallah berkali-kali. Dan kita tidak tahu apakah beliau mengucapkan ataukah tidak. Cuman berharap semoga mungkin batin beliau mendengar, lalu batinnya merasakan itu, kemudian diucapkan. Ada pertanyaan begini. Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia, apa kalimat terakhir? Apa kalimat terakhir? Kalimat terakhirnya Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Yang jawab tadi siapa Pak? InsyaAllah Pak. Kalimat terakhir yang diucapkan Nabi SAW adalah Ar-Rafiqul A'la. Boleh nggak seperti ini ditiru? Sehingga saat kita nalkin orang lain, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Bingung yang ditalkin. Ini apa yang... Katanya la ilaha illallah kok Rafiqul A'la. Baik, jawabannya beda Pak. Jadi beliau kenapa mengucapkan Ar-Rafiqul A'la? Aisyah radhiyallahu anha pada saat mendampingi Rasulullah SAW. Nabi SAW ketika sakit, beliau tiduran di pangkuan Aisyah. Saat beliau mendampingi Nabi SAW, merangkul jasad Nabi SAW. Nabi SAW mengucapkan Ar-Rafiqul A'la. Kata Aisyah, fa'araftu annahu yukhayyar. Saya sadar Rasulullah SAW sedang dikasih pilihan. Sedang dikasih pilihan. Karena salah satu di antara keistimewaan para nabi, ma min nabiyyin illa wa innahu yukhayyar. Setiap nabi itu kematiannya dikasih pilihan. Mau mati sekarang atau nanti. Semua nabi itu seperti itu.
Kalau manusia biasa, dikasih pilihan nggak Pak? Mau mati kapan Pak? Para nabi mereka dikasih pilihan, mau mati sekarang atau nanti. Dan di antara bentuk kalimat pilihannya adalah bersama siapa? Apakah mau tetap hidup ataukah bersama Ar-Rafiqul A'la? Ar-Rafiq artinya apa? Teman. Al-A'la mulia, yang tinggi. Sehingga saat beliau mengucapkan Ar-Rafiqul A'la, berarti beliau menjawab pilihan yang diberikan kepada beliau, mau tetap hidup ataukah bersama Ar-Rafiqul A'la. Dan beliau pilih Ar-Rafiqul A'la. Dan ini tidak berlaku untuk selain Nabi. Wallahu a'lam. Istri saya sering sekali bermimpi mendapat pesan hal-hal kebaikan yang ditujukan untuk saudara-saudaranya berupa cahaya dan suara selama 3 hari berturut-turut. Apakah itu pesan yang datang dari Allah? Apakah dari syaitan? Pesan dari bermimpi melihat cahaya. Bermimpi melihat cahaya Mm-hmm. dan suara Dan suara. selama 3 hari berturut-turut. Kaitannya dengan saudaranya tadi apa? Pertanyaan seperti ini. Istri saya sering sekali bermimpi mendapat pesan hal-hal kebaikan yang ditujukan untuk saudara-saudaranya Oh gitu. Baik. berupa cahaya dan suara selama 3 hari berturut-turut. Masya Allah. Apakah itu pesan yang datang dari Allah? Apakah dari syaitan? Baik, Masya Allah. Tayyib, yang pertama, saya bukan ahli takwil mimpi. Sehingga kalau orang bertanya, saya mimpi seperti ini, mimpi takwilnya apa? Saya tidak tahu Pak. Saya bukan ahli takwil mimpi. Dan takwil mimpi itu ilham yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada sebagian hambanya. Takwil mimpi itu ilham yang diberikan oleh Allah kepada sebagian hambanya. Maka ilmu ini nggak bisa dipelajari. Di antara ulama tabi'in yang dikenal dengan takwil mimpi siapa? Siapa? Muhammad bin Sirin. Ibnu Sirin dikenal dengan kepandaian dalam melakukan takwil mimpi. Dan ada buku takwil mimpi Ibnu Sirin. Tapi saya yakin pasti ini dusta. Karena beliau nggak pernah nulis buku tentang itu. Dan takwil mimpi nggak bisa dipelajari. Sehingga ada beberapa buku yang menyebutkan tentang takwil mimpi, tapi di situ tidak bercerita tentang teori untuk mentakwilkan mimpi. Cuman menjelaskan kondisi takwil mimpi. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, mimpi yang dialami oleh seorang hamba itu ada tiga macam. Yang pertama, busyram minallah, kabar gembira dari Allah. Yang kedua, hadisun nafsi, bawaan perasaan. Lama nggak punya anak, Pak, tadi malam saya bermimpi gendong bayi. Berarti sebentar lagi kita punya anak. Itu bawaan perasaan. Jangan gembira dulu. Pak, saya kok mimpi tawaf di Ka'bah. Oh, berarti tabungannya masih jauh kan? Untuk bisa daftar furoda. Jadi ada orang yang mimpi seperti itu karena bawaan perasaan. Saking dalamnya mikir sesuatu sampai ke bawah mimpi. Itu yang disebut dengan hadithun nafs. Yang ketiga, lu'batus syaitan, permainan setan. Nah, yang jadi masalah, kadang kita nggak bisa membedakan. Ini yang pertama, kedua, atau ketiga. Kita nggak bisa membedakan. Oleh karena itu, pertama, mimpi bukan dalil. Sehingga jangan jadikan mimpi sebagai dalil. Allah tidak butuh, yang kedua, Allah tidak butuh melengkapi syariat dengan mimpi. Karena syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah sempurna, maka mimpi tidak bisa menyempurnakan syariat karena syariat sudah sempurna. Yang ketiga, mimpi itu lil istiqnas. Istiqnas itu kalau bahasa kita biar nggak kaget gitu ya. Dan mimpi tidak mengubah takdir yang keempat. Maka kalaupun Anda bermimpi yang menakutkan atau apapun, ingat, mimpi nggak mengubah takdir. Udah, buat tenang saja. Jangan terlalu dipikirkan. Sebab setan terkadang menggoda konsentrasi hamba dengan mimpi-mimpi yang menakutkan.
biar dia kepikiran terus, akhirnya jadi nggak produktif. Kenapa? Kok ibu murung terus? Kepikiran mimpi. Ibu mimpi apa sih? Bapak kawin lagi. Wah, misalnya. Nggak usah dipikirkan, udah tenang aja. Nah, contoh seperti itu ya. Sehingga setan membuat dia jadi nggak produktif gara-gara apa? Dia terlalu kepikiran dengan mimpinya. Nah, ketika kita tidak tahu seperti ini, Pak, tawakal kepada Allah. Kalaupun ada hal yang baik, berharap semoga Allah memberikan kebaikan. Tapi kalaupun ada hal yang buruk, tidak usah dipikirkan. Terus apakah itu tadi berarti tanda kita diminta untuk menasihati saudara? Kalau memang nasihatnya bagus, silahkan sampaikan. Tapi kalau nasihatnya nggak benar, tadi saya disuruh untuk menasihati kamu agar menyelimuti kuburan bapak ibu. Karena beliau kedinginan. Terus apa? Dibuatkan kijing. Tahu kijing, Pak? Biar mayatnya nggak kedinginan, diselimuti pakai kijing. Oh, itu bisikan setan. Dan masih banyak lagi trik setan. Kadang ada orang kalau ngaku begini, saya mimpi ketemu Nabi SAW. Kalau dulu, jika ada orang bilang seperti itu, kan diminta cerita. Ceritakan cirinya. Nabi itu kayak yang saya jumpai itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bisa dinilai benar atau dusta dengan melihat apa? Ciri fisik yang dia lihat. Baik, tolong bedakan dua hal ini ya. Setan tidak bisa menampakkan diri sebagai wujud asli Nabi Muhammad SAW. Tapi setan bisa menampakkan diri sebagai wujud yang lain, ngaku Nabi SAW. Bisa ya? Sehingga sahabat kalau mimpi melihat Rasulullah SAW pasti benar. Karena kan beliau pernah melihat Rasulullah SAW. Berarti cirinya sama seperti yang dulu pernah, seperti yang sebelumnya beliau lihat. Ketika sebelum Nabi SAW wafat, pasti ini benar. Orang zaman sekarang kan nggak pernah tahu ciri Nabi SAW kayak gimana. Saya mimpi melihat ada orang pakai jubah putih, jenggotnya panjang serba putih, rambutnya panjang putih, pakai tas Hello Kitty. Masya Allah. Mas. Siapa itu Pak? Nabi. Masya Allah, pakai. Yo, Nabi SAW jenggotnya putih nggak Pak? Hitam. Ada uban tapi sedikit. Rambut beliau putih, hitam. Ada uban tapi. Nah kadang yang kayak gini, itu Nabi itu. Dari mana Bapak tahu Nabi? Oh nggak ngerti ciri-cirinya. Makanya penting baca buku Syama'il Muhammadiyah, karya At-Tirmidzi. Itu berbicara tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Biar orang yang ngeklaim seperti ini bisa kita nilai antara benar dan salah. Wallahu a'lam. Ini diapain ini? Dibagikan. Katanya yang mimpi tadi ya, dapat hadiah buku Pasar Muslim. Pertanyaan yang pertama. Baca doa Abu Bakar. Hafalan. Hafalan? Hafalan? Yang sudah hafal? Baik, hafal. Allahumma ja'al. Nah. Wa khaira wa khaira Masya Allah, barakallahu fikum ya. Ada yang mau ngulang? Boleh? Siap. Yang sudah hafal? Nah, siapa yang duluan tadi? Fadal. Silakan. Kurang lengkap. Khaira. Wa khaira. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah. Nggak ada hadiah. Oh baik. Ibu-ibu katanya ada 4 hadiah ya. Baik, pertanyaan yang pertama. Sebutkan cara untuk bisa husnul khatimah. Untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Ada mikrofon?
Hadiahnya ada di tempat ibu-ibu, mikrofonnya sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat untuk mendapatkan husnul khotimah. 1. Doa untuk mendapatkan husnul khotimah. Allahumma ja'al khairu umrik akhirahu wa khairu amali fi atimahu wa khairu ayyami yawma alqauqa. Alqauqa, insyaallah. Kedua, seimbangkan antara amalan lahir dan batin. Nah, Barang siapa yang berusaha memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki lahiriahnya. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqi hasani. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berakhlak. baik, silakan untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya yang kedua ya. Sebutkan perbedaan cara hisab antara di dunia dan di akhirat. Perbedaan cara hisab antara di dunia dan di akhirat. Berikut dalilnya. Enggak jadi? Ya, dalilnya belakangan aja, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Cara hisab di dunia Hmm. adalah dilihat amal akhirnya, sedangkan di akhirat adalah yang dilihat amal awalannya. Hasil hisab yang Hisab awalnya, hisab pertama. utama yang pertama di akhirat adalah sholatnya. Baik, sebutkan satu dalilnya. Dalil yang ini tiga amalan yang dihisab oleh Allah, yaitu sholat, darah, dan air yang diminum. Baik, alhamdulillah. Dapat hadiah ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Apa pertanyaannya? Sebutkan 3 hal yang pertama kali dihisab. Berkaitan dengan apa dan apanya yang dihisab, gitu ya. Tiga hal yang dihisab di yaumul akhir itu: 1. Amal, yaitu sholat; muamalah, yaitu urusan darah; nikmat, itu adalah air yang kita minum. Barakallahu fiik. Sudah cukup? Satu lagi untuk panitia ya. Baik, demikian semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika